America Serikat. Amerika Serikat, Amerika Serikat. Saya mencintai Amerika Serikat karena orang Amerika tidak pernah tinggal diam. Saya punya harapan untuk setiap negara barat. Saya juga punya harapan untuk Inggris, tapi saya paham keadaan di Inggris akan menjadi sangat buruk. Saya agak sedikit takut tentang Australia, tapi saya lebih punya harapan terhadap Australia daripada Inggris. Tapi saya paling punya harapan tentang masa depan Amerika Serikat, karena Muslim sudah membuka kartu mereka terlalu cepat dan Amerika terlalu besar, terlalu kuat untuk dijatuhkan. Budaya-budaya abad pertengahan ini tidak akan bisa menjatuhkan Amerika Serikat. Tapi mereka sudah cukup membuat kegaduhan sehingga mendapat perhatian. Saya sudah membahas ini cukup lama, dan saya sudah mengatakan hal ini sejak lama. Kita perlu membalikkan arah. Kita perlu membalikkan arah peradaban barat yang telah berjalan selama 30 atau 40 tahun terakhir. Kita perlu merebut kembali posisi yang telah hilang. Setiap kali Anda membuat pengecualian, Anda membuat pengecualian. Entah itu untuk kelas yang diistimewakan, yang kurang beruntung, pengecualian agama, atau untuk minoritas kecil. Jika mereka berbuat salah, kita akan pura-pura tidak melihat. Anda sudah melihat bagaimana hasilnya. Anda tetap menjadi orang yang paling dibenci oleh mereka. Mereka masih membenci Anda. Mereka menyebut Anda negara paling rasis. Mereka ingin menghancurkan Anda. Mereka ingin melakukan segalanya. Mereka ingin menyakiti dan melukai Anda. Apapun mereka tidak suka pada Anda. Jadi, seberapapun Anda berusaha keras untuk menyenangkan mereka tetap tidak suka pada Anda. Mereka tetap tidak akan menyukai Anda. Jadi mereka semakin berani dari dekade ke dekade dengan puluhan hak istimewa khusus. Tidak peduli berapa banyak hak istimewa yang Anda berikan kepada mereka selalu menginginkan lebih. Setiap kali Anda memberikan sesuatu kepada mereka, setiap kali Anda memberikan hak istimewa khusus yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda, sebenarnya Anda justru semakin kehilangan pijakan. Sebenarnya Anda sedang mengorbankan nilai-nilai Anda. Anda ingin bersikap lebih baik terhadap hewan. Orang-orang ini bersikeras untuk perlahan-lahan menyayat leher hewan-hewan kompleks seperti sapi, unta dengan cara yang menyakitkan. Mereka ingin menimbulkan rasa sakit. Jadi Anda bilang, praktek keagamaan halal kita akan pura-pura tidak melihat. Apa yang terjadi dengan organisasi kesejahteraan hewan? Mereka juga pura-pura tidak melihat, tapi mereka akan menegur orang kulit putih. Mereka akan mempermalukan mereka karena berburu. Mereka akan mempermalukan mereka karena peternakan, pabrik, dan praktik kejam. Ngomong-ngomong, saya tidak masalah dengan itu. Kita harus terus berkembang sebagai masyarakat. Tapi kenapa kalian membuat pengecualian seperti ini? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Cukup. Saya rasa orang Inggris telah memutuskan setelah pembunuhan Henry Knox bahwa tidak ada hak istimewa khusus. Meskipun orang Sikh proporsinya rendah dalam statistik kejahatan di Inggris, itu tetap tidak berarti mereka memiliki hak itu. Mereka diizinkan membawa belati, sementara masyarakat Inggris lainnya tidak boleh membawa apapun. Ini adalah masyarakat tanpa senjata. Di Amerika, oke, baiklah. Di Amerika, Anda diizinkan membawa senjata api. Jadi Anda tahu, bahkan jika mereka membawa kirpan, belati keagamaan mereka, itu dianggap boleh saja. Tapi di Australia, seharusnya itu tidak diizinkan. Namun kita telah mengizinkannya, keistimewaan lagi. Di Inggris, mereka telah mengizinkannya. Jadi tidak ada lagi. Inilah sebabnya saya senang. Kita perlu merebut kembali apa yang telah hilang. Saya baru saja mengetahui tentang wanita ini. Jadi wanita Muslim ini, seperti biasa, adalah seorang Muslim. Dia setia pada Islam. Dia ditunjuk sebagai kepala sekolah, tapi kemudian dia diberhentikan karena dia membuat pernyataan Islamis politik di media sosial. Cancel culture kembali lagi. Dan untuk sekali ini, arahnya benar. Izinkan saya memutar video ini untuk Anda. Gubernur Greg Abbott punya sesuatu untuk dikatakan. District yang telah menunjuk seorang kepala sekolah, dan kepala sekolah itu ternyata di media sosialnya telah memposting beberapa hal yang cukup kontroversial tentang hukum syariah, membela dan menjelaskan hukum syariah, serta hal-hal lainnya juga. Nah, distrik sekolah memang membuat pernyataan kepada Will Kane Show. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengetahui beberapa postingan media sosial dari masa lalu oleh finalis untuk posisi kepala sekolah di distrik tersebut. Setelah ditinjau, diputuskan bahwa postingan tersebut mungkin tidak sejalan dengan kebijakan media sosial distrik dan harapan untuk staf. Oleh karena itu, kandidat tersebut akan Dulu, kebijakan media sosial ini hanya diterapkan pada kalangan konservatif. Jika Anda konservatif, sayap kanan. Atau jika Anda seorang Kristen, jika Anda mengatakan apapun yang tidak sejalan dengan kebijakan media sosial mereka akan mengucilkan Anda. Saya senang hal ini juga terjadi ke arah sebaliknya. Dan Anda tahu, harus ada pengecualian untuk pribumi, untuk orang Kristen. Anda tahu,
Umat Muslim berkata, kalian diizinkan membunyikan lonceng gereja. Jadi kami juga harus diizinkan mengumandangkan teriakan Allahu Akbar yang mereka sebut azan lewat pengeras suara. Tidak, 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 tidak. Keistimewaan khusus itu hanya akan diberikan kepada orang Kristen. Anda tahu, sebenarnya ini adalah pendirian baru saya karena kita perlu membalikan arah. Dulu saya juga berpikir, oke, kalau begitu kita juga harus melarang lonceng gereja. Saya juga tidak setuju dengan suara yang keras, tapi kita juga harus melarang lonceng gereja. Tidak, tidak, seharusnya tidak. Itu budaya kalian, itu asli dari budaya kalian. Oke. Dan kalian punya hak untuk membelanya, dan kalian punya hak untuk membela hak-hak kalian, nilai-nilai kalian, dan warisan kalian. Kalian punya hak atas itu. Pendatang, orang-orang yang memohon untuk masuk ke negara kalian, tolong izinkan kami masuk. Kami akan menjadi orang baik, kami akan bekerja keras, kami akan membayar pajak. Kamu harus ingat bahwa itu adalah premis saat mereka masuk ke negaramu. Itu adalah syarat-syaratnya. Dan para politisimu mengatakan bahwa orang-orang ini akan datang dan berintegrasi serta berasimilasi. Sekarang mereka bilang kamu tidak perlu asimilasi. Tidak, itulah sebabnya semuanya mulai berantakan. Dimanapun kamu melihat, itu bukan kebetulan. Negara-negara yang bukan multikultural atau negara yang tidak diciptakan secara artifisial menjadi multikultural, seperti India atau Pakistan, mereka memang memiliki etnis lain, tetapi mereka telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Jadi itulah sebabnya tidak ada gejolak di sana. Setidaknya tidak lebih dari gejolak normal yang memang selalu terjadi di negara-negara tersebut. Negara-negara itu baik-baik saja, mereka sedang berkembang. Mengapa Barat hancur dari dalam? Ya, karena semua budaya yang dibawa masuk dengan dalih mereka akan berasimilasi, ternyata mereka tidak berasimilasi. Dan sebagian kesalahan juga ada pada negara-negara barat sendiri karena mereka tidak memberikan tekanan apapun kepada mereka. Itulah sebabnya di Texas mereka membangun kota khusus Muslim. Saya senang Texas melawan balik dan ini adalah salah satu aspeknya. Akan dipindahkan sementara menunggu hasil penyelidikan. Ceritakan kepada saya tentang kasus ini dan tentang kekhawatiran warga Texas terhadap penyebaran Islamisme di Texas. Jadi mengenai ceritanya sendiri, di situ, Badan Pendidikan sudah sangat jelas menyatakan bahwa perilaku seperti ini, komentar seperti ini, ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Texas serta hukum Texas tidak dapat diterima, dan orang seperti ini tidak bisa menjadi kepala sekolah. Ini terjadi setelah tindakan yang kami ambil 2 minggu lalu, di mana ada sebuah organisasi Islam yang mencoba mendirikan Texas A&M, yang namanya sangat mirip dengan Texas A&M sebagai universitas. Padahal mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Sebuah gugatan diajukan untuk menutup mereka karena mereka mencoba beroperasi secara ilegal. Ini menyusul kejadian di pinggiran Dallas. Sangat tepat waktu. Teman-teman, ini adalah perilaku ala dunia ketiga. Seperti di negara seperti ASEC, negara yang beradab, di mana semuanya butuh izin, mereka pikir mereka sedang di Pakistan atau semacamnya, di mana mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka bisa membangun masjid, karena itulah yang mereka lakukan. Kamu tahu apa yang mereka lakukan di Pakistan? Mereka membangun masjid secara ilegal. Dan karena itu masjid, maka pemerintah tidak bisa merobohkannya. Lihat ini, mereka melakukan hal yang persis sama di Jepang. Lihat ini, lihat ini. Orang-orang Pakistan membajak Jepang. Kedutaan Pakistan sendiri mengeluarkan peringatan mendesak kepada orang-orang Pakistan dan memberitahu mereka untuk tidak membangun masjid ilegal. Orang-orang Pakistan di Jepang tertangkap membangun masjid ilegal di Kawaguchi tanpa izin apapun. Bahkan duta besar Pakistan pun hadir saat pembukaannya. Sekarang kedutaan Pakistan harus secara terbuka memohon kepada warganya sendiri, berhentilah mengabaikan hukum Jepang. Orang Pakistan tetap saja seperti orang Pakistan. Orang dunia ketiga tetap saja seperti orang dunia ketiga di negara yang beradab. Itulah sebabnya mereka seharusnya tidak melakukan itu. Dan itu sangat masuk akal. Itulah yang baru saja dikatakan oleh Gubernur Greg Abbott. Mereka membangun Texas A&M atau apalah itu tanpa persetujuan yang diperlukan. Texas A&M, yang terdengar sangat mirip dengan Texas A&M sebagai universitas, di mana mereka tidak punya wewenang untuk melakukannya. Sebuah gugatan diajukan untuk menutup mereka karena mereka mencoba beroperasi secara ilegal. Ini terjadi setelah apa yang terjadi di pinggiran Dallas, Grand Prairie, di mana mereka mencoba mengadakan acara khusus Muslim di lokasi taman umum. Dan saya memerintahkan agar acara itu dihentikan. Itu hanyalah beberapa dari banyak tindakan yang telah kami ambil, termasuk menghentikan upaya untuk membuat Epic City di timur laut Dallas, Texas, di mana kami tidak akan membiarkan Islamisasi Texas. Kami tidak akan mengizinkan komunitas khusus Muslim. Kami tidak akan membiarkan wilayah yang tak bisa dimasuki, atau hal-hal seperti itu.
Bahkan, ada referendum pada surat suara pemilihan pendahuluan Partai Republik tentang pelarangan total hukum syariah di seluruh negara bagian. Dan itu akan disahkan pada sidang berikutnya, ketika kami kembali pada sidang berikutnya bulan Januari mendatang. Jadi, kami telah melakukan lebih banyak daripada negara bagian manapun untuk melawan setiap upaya memperluas Islam atau Muslim radikal di negara bagian kami. Saya suka orang ini, Gubernur Greg Abbott. Saya suka dia. Andai saja lebih banyak politisi barat seperti dia. Dan saya pikir ada sesuatu yang unik tentang Amerika. Saya harus mengatakan ini, AS, kerja bagus. Ya, dan itulah yang mereka lakukan dimanapun mereka pergi. Itu memang sudah sesuai dengan buku pedoman mereka. Karena jika kamu menolaknya, jika kamu menahannya, kamu bilang tidak, kamu tidak diizinkan melakukannya, maka mereka akan berteriak Islamofobia dan semuanya itu rasisme. Dan kamu akan mencoba bersembunyi di balik amandemen ini, amandemen itu. Dan kemudian para woke, para idiot berguna dari barat, mereka akan muncul membela mereka, tapi tidak lagi. Saya pikir keadaan sudah berubah. Lihat ini. Calon Jaksa Agung Texas akan memperlakukan hukum syariah sebagai kejahatan terorganisir. Saya ingin hidup untuk melihat hari itu. Tolong. Saya ingin melihat ini. Miles Middleton berkata, kita adalah bangsa Kristen. Saya sedang menghadapi salah satu ancaman terbesar kita, yaitu Islamisasi. Ya, tolong bicara seperti ini. Kita harus berbicara dengan istilah-istilah seperti ini. Hukum syariah adalah kejahatan terorganisir, dan saya akan memperlakukannya seperti itu. Saya juga akan mengubah undang-undang untuk menghentikan para radikal ini. Oke, mari kita lihat. Kita adalah bangsa Kristen. Kita adalah negara Kristen. Titik. Selesai. Saya juga menghadapi musuh asing kita. Saya menghentikan Tiongkok membeli tanah kita, meningkatkan keamanan perbatasan hingga 3 kali lipat, dan menetapkan kartel sebagai teroris. Dan sekarang saya menghadapi salah satu ancaman terbesar dan yang paling berkembang, yaitu hukum syariah dan Islamisasi. Kamu tahu, hukum syariah adalah kejahatan terorganisir, titik. Dan saya akan memperlakukannya seperti itu. Saya juga mengubah undang-undang untuk menghentikan kelompok muslim radikal seperti Chair dan Ikhwanul Muslimin dari membeli properti apapun di Texas. Itu adalah jawaban yang habis-habisan. Saya ingin memecahnya menjadi beberapa bagian, tolong. Karena apa yang kamu katakan tadi sangat menarik bagi saya, Mace. Dan sekali lagi, Sangat luar biasa bagi saya. Dan saya berharap Inggris dan Australia bisa belajar sesuatu. Kami sedang berusaha, teman-teman. Kami sedang berusaha. Dan saya tidak ingin terdengar terlalu sombong, tapi saya tidak berpikir para barbar abad pertengahan ini akan menggulingkan peradaban barat seperti itu. Namun kita juga tidak boleh terlalu puas diri. selamat datang di program ini. Pertama, memperlakukan hukum syariah sebagai kejahatan terorganisir. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Itu sangat menarik. Ya, jadi begini, kita harus memastikan bahwa semua orang memahami bahwa ini bukan masalah kebebasan beragama. Ini bukan masalah amandemen pertama, karena jika mereka benar-benar memegang teguh ideologi mereka, dan saya menyebutnya ideologi karena alasan tertentu dalam Al-Quran, mereka melihat kita sebagai orang kafir yang bisa mereka perangi dengan jihad. Ini soal mengutamakan Amerika, ini soal mengutamakan Texas. Ini adalah masalah keamanan nasional. Saya sudah mengatakan itu. Saya sudah lama mengatakan bahwa ini seharusnya diperlakukan sebagai masalah keamanan nasional. Karena umat muslim sendiri, saya sudah memutar ratusan video imam di Amerika yang menantang Amerika Serikat. Lihat ini, lihat ini. Ini adalah masalah keamanan nasional. Lihat saja orang ini. Amerika adalah kanker. Amerika. Pemerintah Amerika. Sekularisme. Demokrasi. Kapitalisme. Ini adalah kanker yang telah menyebarkan penyakitnya ke seluruh dunia. Di Amerika. Sekarang beberapa dari kalian mungkin akan mengatakan ini adalah kebebasan berbicara. Pada titik mana kebebasan berbicara berubah menjadi pengkhianatan, benar? Karena pemerintah Amerika Serikat akan memiliki hak untuk menangguhkan konstitusi dan menerapkan keadaan darurat atau hukum militer jika ada ancaman terhadap kelangsungan atau keberlanjutan pemerintah Amerika Serikat. Ya, itu pemahaman saya. Jadi misalkan orang ini berkata, saya tahu dia pecundang, dia mungkin bukan siapa-siapa, tidak ada yang mendengarkan dia, tidak ada yang peduli, tapi ada begitu banyak orang seperti dia. Beberapa muslim memang mendengarkannya, banyak muslim yang percaya itu, tapi jumlah mereka kecil. Tapi saya punya pertanyaan hipotetis. Pada titik mana kebebasan berbicara tidak diperbolehkan? Jelas, ketika Anda menangguhkan konstitusi, sekarang Anda ketahuan. Oke, jadi kamu ingin menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Oke, kami bisa melakukan apa saja yang kami mau. Kirim tentara, pasukan ranger, garda nasional, apa saja. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkannya?
Jadi, apakah itu batasan sewenang-wenang di suatu titik di mana kamu berkata, "Kamu tahu apa? Oke, ini sudah terlalu jauh. Sekarang aku akan turun tangan." Pada titik mana jika kita sepakat bahwa ini tidak akan diizinkan, tujuan mereka tidak akan pernah diizinkan untuk terwujud. Pemerintah Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan itu. Jadi kenapa kita tidak mengembalikan undang-undang makar? Ini bukan masalah kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu untuk hal-hal seperti saya benci pemerintah saya benci presiden saya benci kebijakan ini. Saya ingin kebijakan ini diubah. Benar? Itu masuk akal. Itulah tujuan kebebasan berbicara. Anda seharusnya bisa mengkritik presiden Anda. Kita tidak punya raja, kita tidak punya kaisar atau diktator. Itulah inti dari kebebasan berbicara. Tapi jika kebebasan berbicara digunakan untuk membongkar pemerintahan Amerika Serikat dan menggantinya dengan bentuk pemerintahan abad pertengahan seperti sebuah kekhalifahan, lalu kenapa kita harus membiarkan itu? Karena sekarang itu sudah termasuk makar. Beberapa orang mengatakan bahwa kebebasan berbicara, kita membolehkan kebebasan berbicara, tapi tidak untuk ajakan kekerasan. Kenapa? Kenapa kekerasan? Kenapa kita menetapkan batas di situ? Jadi kenapa kita tidak bisa menetapkan batas di situ? Oke, kamu boleh mengkritik politisi ini, politisi itu, presiden, kebijakan ini, kebijakan itu, tapi kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh secara terbuka mengajak untuk menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Karena begitu pemerintah Amerika Serikat jatuh, katakanlah jika pemerintah Amerika Serikat benar-benar jatuh, lalu siapa yang akan menjamin amandemen kedua? Siapa yang akan melindungi kebebasan berbicaramu saat itu? Karena pemerintah Amerika Serikat yang melindungi kebebasan berbicara kita. Tapi kalau kamu mengganti pemerintah Amerika Serikat dengan sesuatu yang lain, seperti kekhalifahan, maka tidak ada kebebasan berbicara di dalam kekhalifahan. Tidak ada kebebasan berbicara. Kamu tidak akan diizinkan mengatakan apapun. Jadi saya tidak tahu, ini terdengar sangat bertentangan dengan logika bagi saya. Mengapa kita memberikan kebebasan berbicara kepada mereka yang ingin meninggalkan, yang ingin menghancurkan kebebasan berbicara? Inilah alasan saya menyukainya. Ini adalah masalah keamanan nasional. Ini adalah isu pertama. Ini adalah masalah keamanan nasional. Karena mereka tidak berpikir kita berhak untuk hidup sebagai orang Amerika atau sebagai orang Kristen. Sebagai non-Muslim. Dan inilah cara mereka melemahkan kita dengan aliansi merah hijau yang telah kita lihat. Dan banyak yang telah melihatnya di Capitol. 10 perintah Allah saya sebutkan tadi. Tebak siapa yang melobi menentangnya. Mau tahu? Benar, kelompok teroris Muslim radikal. Itu menunjukkan apa yang mereka incar. Mereka berusaha menghancurkan negara ini, dan mereka berusaha menghancurkan negara bagian ini karena pihak kiri yakin akan hal ini. Jika mereka mengambil alih Texas, Saya bukan seorang Kristen. Saya tidak akan mengutip 10 perintah Allah atau Alkitab atau apapun. Tapi saya sepenuhnya setuju dengan dia. Saya sepenuhnya setuju dengan dia. Kaum Islamis punya agenda mereka sendiri. Kaum kiri punya agenda mereka sendiri. Mereka saling membenci. Mereka tidak sepakat dalam hal apapun, kecuali satu hal. Bagaimana cara meruntuhkan Barat? Mereka sama-sama membenci peradaban Barat, entah itu kekristenan, konstitusi Amerika, atau masa lalu imperialisme Barat, apapun itu. Keduanya ingin menimbulkan anarki atau menggulingkan sistem yang ada agar bisa menggantikan. Lalu mereka akan saling bertarung karena saat itulah waktunya. Oke, siapa yang akan memerintah dunia baru itu? Itu saja. Sedalam itulah aliansi mereka. Aliansi ini didasarkan pada satu hal, yaitu kebencian terhadap Barat. Mereka adalah orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Tapi saya tahu itulah ideologi yang membuat mereka seperti itu. Tapi bahkan para pengikutnya, orang-orang yang mengikuti ideologi itu, mereka perlahan mulai sadar. Saya 100% yakin di seluruh dunia Barat. Saya tidak yakin tentang Amerika, karena Anda tahu biasanya ada faktor petahana. Saya rasa pemilu paruh waktu akan menunjukkan seberapa populer gerakan konservatif. Saya benar-benar berharap kita tidak. Saya benar-benar berharap Demokrat tidak menang. Tapi di seluruh dunia Barat lainnya, kecenderungannya sangat condong ke kanan. Jadi orang-orang itu, para woke, para orang kiri gila kemarin, mungkin saja menjadi kaum konservatif di masa depan. Jadi, jangan sampai kita kehilangan harapan. mereka sudah mengambil alih seluruh negeri ini. Kita tidak bisa memilih presiden dari Partai Republik tanpa Texas. Mereka sangat menyadari hal itu. Dan mereka sedang mengincar kita. Seperti James Talarico misalnya. Orang itu benar-benar gila. Ini adalah orang yang mengaku dirinya pendeta. Dan saya sengaja menggunakan gestur tanda kutip untuk itu. Dia bilang ada argumen berdasarkan Alkitab untuk aborsi. Dia bilang bahwa Tuhan itu non-binary transgender. Dia bilang tidak Kristiani dan tidak Amerika untuk menampilkan 10 perintah Allah di sekolah-sekolah.
Jadi kamu tahu apa reaksiku terhadap itu? Aku membeli poster 10 perintah Allah untuk semua sekolah di distriknya dan menyumbangkannya untuk menghormatinya. Jadi ketika aku bilang bahwa aku bukan seorang Kristiani, aku tidak akan mengutip Alkitab atau 10 perintah Allah. Tapi aku setuju dengan orang ini. Mereka ingin menghancurkan Barat, jadi jangan biarkan mereka.